Shalom saudaraku, kembali lagi berjumpa di live study sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami mau belajar biar kami menyediakan hati kita dan Roh Kudus yang mengajar kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini kita akan memulai pembelajaran kita. Kita udah masuk dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat 1 sampai 16 pada kesempatan ini. Ayat yang pertama, kata imam besar, benarkah demikian? Nah, jadi kalau kita melihat pelajaran kita sebelumnya dalam Kisah Rasul 6, ya, bagian terakhir, di mana Stefanus dihadapkan kepada mahkamah agama, orang-orang yang menentang dia. Dan di situ dikatakan muka Stefanus bersinar. Sementara Stefanus sedang menghadapi tuduhan bahwa dirinya dikatakan menghujat Allah. Tetapi di satu sisi orang-orang yang ada di situ mengakui mukanya Stefanus bersinar, penuh sinar kemuliaan, ya, sehingga mukanya bersinar. Itu sebabnya di sini imam besar bingung, mengundang rasa penasaran imam besar, dan imam besar berkata, benarkah demikian? Ya. Nah, dan di sini kita melihat di sini Stefanus melakukan pembelaan dan menerangkan kitab suci kepada mahkamah agama. Ya, ini keseluruhan pasal ini, ya. Nah, di mana dia hendak menjelaskan, saudara, bahwa kedatangan Yesus ke dunia ini bukan untuk menodai hukum Taurat. Jadi tuduhan kepada dirinya bahwa Stefanus menghujat Allah itu adalah salah besar. Tetapi justru Tuhan datang untuk menggenapi hukum Taurat, membawa Injil kerajaan bagi umat manusia, mau memberitakan kabar keselamatan untuk umat manusia. Jadi sama sekali bukan untuk menodai hukum Taurat. Nanti yang akan kita bahas adalah Stefanus menjelaskan sejarah nenek moyang bangsa Israel yang sering kali tegar tengkuk, degil hati, nggak mau dengerin Tuhan, ya. Nah, dan hal ini juga yang kemudian memicu kemarahan mereka, dan akhirnya mereka memutuskan untuk melempari Stefanus dengan batu hingga mati. Nah, nanti yang kita akan bahas, saudara, dalam pembelaan Stefanus di sini, saudara bisa melihat betul-betul bahwa Stefanus betul-betul seorang yang mengerti kitab suci. Dia betul-betul paham akan kitab suci. Di hadapan mahkamah agama, Roh Kudus mengilhami Stefanus untuk berkata-kata. Saudara ingat ucapan Tuhan Yesus, jangan kamu takut kalau kamu dianiaya karena aku, kalau kamu dihadapkan kepada mahkamah agama, sebab pada saat itu bukan engkau yang berkata-kata, tetapi Roh Kudus yang berkata-kata. Nah, tapi begini saudara, ada satu prinsip penting yang saya mau kita belajar. Kenapa saudara mengikuti live study ini? Supaya saudara mendapatkan pemahaman. Apa yang Roh Kudus beritahu kepada Stefanus, itu sebenarnya bukan hal-hal baru untuk Stefanus. Ketika Stefanus nanti, ya, yang akan kita pelajari ke depan ini, dia menjelaskan secara terperinci sejarah nenek moyang mulai dari Abraham, Yusuf, Musa, semua. Itu adalah hal-hal yang dia pernah pelajari. Ketika Roh Kudus mengilhami, apa yang Roh Kudus beritahu adalah satu, ingatan akan apa yang dipelajari. Dua, bagaimana cara Stefanus menerangkan. Nah, itu ilham Roh Kudus ketika Stefanus dihadapkan pada mahkamah agama. Jadi ini bukan hal yang Stefanus tidak pernah pelajari sebelumnya, tiba-tiba dia tahu gitu loh secara mistis. Nah, itu klinik, saudara, ya. Itu klinik. Jadi prosesnya itu bukan seperti itu, saudara, ya. Tetapi prosesnya adalah Stefanus sudah belajar terlebih dahulu. Makanya kenapa saudara harus belajar firman Allah? Sebab Roh Kudus akan mengingatkan apa yang saudara sudah pelajari, ya. Nah, ada banyak orang ini sesat berpikir di sini, ya, atau salah berpikir. Dia pikir aku nggak usah belajar. Nanti kalau pewahyuan Roh Kudus turun, aku bisa tiba-tiba tahu. Itu ndak mungkin, saudara. Itu sama aja seorang anak yang mau menghadapi ujian, seorang siswa mau menghadapi ujian, lalu dia tidak mau belajar, lalu dia berdoa, Tuhan,
tolong beritahu jawaban. Nggak bisa, saudara. Dia harus belajar, nanti Roh Kudus akan mengingatkan apa yang telah dipelajari. Nah, firman Allah juga bekerja seperti itu. Makanya Stefanus itu bisa menjelaskan kitab suci karena dia memang pernah mempelajari akan kitab suci tersebut. Ya, karena memang dia pernah belajar. Dia bukan tiba-tiba secara klinik, secara mistis, lalu langsung tahu akan kitab suci. Tidak, dia pernah belajar. Itu sebabnya sekali lagi, Tuhan itu tertib, saudara. Ya, Tuhan itu tertib. Kalau kita tidak belajar, jangan harap ada pewahyuan Roh Kudus. Ingatkan aku, apa yang mau diingetin? Dipencet keluarnya mentega, jangan-jangan. Ya, karena kita tidak pernah belajar. Tekun terhadap kitab suci. Kalau saudara tekun terhadap pembelajaran firman Allah, ketika saudara dalam penderitaan, ketika saudara dalam masalah, Tuhan akan mengingatkan apa yang saudara sudah pelajari. Tapi kalau kita tidak pernah baca, kita tidak mendengar firman Allah, apa yang mau diingatkan? Nah, ini prinsip penting, saudara ya. Ini prinsip penting sekali. Oke. Stefanus di sini menggunakan Septuaginta. Septuaginta adalah itu Alkitab Perjanjian Lama yang diterjemahkan oleh 70 tua-tua ke dalam bahasa Yunani. Alkitab Perjanjian Lama kita itu ditulis dalam bahasa Ibrani. Tetapi kalau Septuaginta itu ditulis, jadi udah diterjemahkan dari Ibrani ke Yunani. Jadi memang Stefanus adalah seorang Yahudi Helenis. Ya. Stefanus itu seorang Yahudi Helenis maksud saya. Nah, jadi inti dari seluruh penjelasan Stefanus adalah siapakah nenek moyang kalian yang tidak kalian aniaya. Makanya mereka nanti tersinggung. Mereka marah, saudara. Karena dia jelaskan sejarah nenek moyang dari Abraham terus. Dan ada pada satu kesimpulan, kalian tuh bangsa yang tegak tengkuk. Siapa sih yang kalian tidak aniaya? Jadi nggak aneh, Yesus juga kalian aniaya. Semua nabi-nabi juga kalian aniaya kok. Makanya mereka marah, saudara ya. Yuk, kita lihat sekarang ayat 2-5. Jawab Stefanus, hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah. Allah yang maha mulia telah menampakkan dirinya kepada bapak leluhur kita Abraham ketika ia masih di Mesopotamia sebelum ia menetap di Haran. Dan berfirman kepadanya, keluarlah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Maka keluarlah dia dari negeri orang Kasdim lalu menetap di Haran. Ya. Dan setelah ayahnya meninggal, Allah menyuruh dia pindah dari situ ke tanah ini, tempat kamu diam sekarang. Dan di situ Allah tidak memberikan milik pusaka kepadanya, bahkan setapak tanah pun tidak. Tetapi ia berjanji akan memberikan tanah itu kepadanya, menjadi kepunyaannya dan kepunyaan keturunannya, walaupun pada waktu itu ia tidak mempunyai anak. Saudara, Stefanus memulai pembelaannya, tuduhan atas dirinya bahwa dirinya menghujat Tuhan dan menghujat nabi-nabi. Dia mulai dari Abraham. Ya, kenapa pemanggilan Abraham? Sebab Abraham adalah bapak bagi seluruh orang Israel. Ya, orang Israel punya kebanggaan kalau dirinya disebut anak Abraham. Nah, ada hal menarik di sini ketika Stefanus menjelaskan tentang Abraham. Ya, saudara, Abraham itu tinggal di Mesopotamia, Ur Kasdim, yang berarti tanah orang-orang Kasdim. Di mana Ur Kasdim itu, di tanah orang Kasdim itu penuh dengan penyembahan berhala. Allah berbicara kepada Abraham untuk keluar dari negeri itu. Ya, kita bisa melihat ya sebuah prinsip Tuhan bahwa orang percaya memang harus dipisahkan, harus dikuduskan, harus dipisahkan dari cara hidup orang yang tidak bertuhan. Ya, memang harus dipanggil keluar, saudara. Nah, tadi kita lihat di ayat ketiga ya bahwa Tuhan berbicara kepada Abraham, keluarlah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ya. Tetapi masalahnya kalau kita melihat ya bahwa Abraham itu berhenti di tanah Haran, ya. Dia menetap di tanah Haran. Ya. Nah, apakah tanah Haran negeri yang Tuhan maksud? Tentu bukan.
Nah, Kejadian 11 ayat 31 ini kan kisah tentang pemanggilan Abraham, saudara. Kejadian 11 ayat 31 dikatakan gini. Lalu Terah membawa Abraham, anak-anaknya yang lain namanya Nahor dan Haran juga ya, dan cucunya Lot untuk keluar dari Ur Kasdim dan menetap di Haran. Nah, ini ada pelajaran rohani yang sangat menarik. Tuhan bicara sama Abraham. Tapi kenapa yang mimpin rombongan itu Terah? Makanya berhenti sampai di Haran. Padahal maksud Tuhan itu bukan Haran. Tuhan bicara sama Abraham, tapi yang mimpin rombongan itu Terah. Makanya loh, kok Terah yang bawa Abraham? Tuhan bicara ke siapa? Terah itu nggak tahu kemana Tuhan mau tuntun. Itu sebabnya perjalanan mereka terhenti di Haran. Nah, ayat yang keempat ya dari Kisah Rasul 7 tadi. Dan setelah ayahnya meninggal, Allah menyuruh dia pindah dari situ. Nah, jadi Tuhan sudah bicara, tapi Abraham ini masih awal-awal pengenalan. Kurang ngerti mungkin, ketaatannya separuh. Dia yang disuruh, Terah yang mimpin rombongan. Akhirnya Tuhan tidak bicara lagi. Ya udah, dibiarin aja. Sampai Terah mati baru Tuhan bicara lagi kepada Abraham untuk Tuhan terus tuntun. Nah, kita bisa belajar, saudara, pelajaran mahal ini. Ketaatan separuh sama dengan tidak taat. Saya ulang lagi. Ketaatan yang separuh sama dengan tidak taat. Tetapi melalui proses pembelajaran ini, Abraham menjadi bapa orang beriman. Ketaatan dia tidak diragukan lagi. Ketika Tuhan menyuruh menyembelih anaknya pun ia taat. Nah, janji Tuhan dalam hidup Abraham tampak mustahil. Ahli waris saat itu tidak ada, tetapi dijanjikan milik pusaka bagi kaum keturunannya. Saudara, seringkali janji Allah terlihat sangat lambat dalam pelaksanaan. Tetapi janji itu pasti terlaksana walaupun tidak sesuai dengan waktu dan cara yang kita harapkan. Saudara, jangan pernah kecil hati dalam hidup ini. Mungkin ya pertolongan Tuhan tidak datang seperti yang kita harapkan. Tidak secepat yang kita harapkan. Tapi percayalah, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Ya. Ayat 6-8 sekarang. Beginilah firman Allah, yaitu bahwa keturunannya akan menjadi pendatang di negeri asing. Ya, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka itu akan kuhukum, firman Allah, dan sesudah itu mereka akan keluar dari situ dan beribadah kepadaku di tempat ini. Lalu Allah memberikan kepadanya perjanjian sunat. Dan demikianlah Abraham memperanakan Ishak, lalu menyunatkannya pada hari ke-8. Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan ke-12 bapa leluhur kita. Saudara, bangsa Yahudi terkenal memiliki kehormatan dan kebanggaan sebagai umat pilihan. Ya. Dan di sini Stefanus memulai ya untuk menunjukkan, kan dikatakan keturunannya menjadi pendatang, mereka akan diperbudak. Stefanus ingin menunjukkan bahwa pada mulanya mereka bukan siapa-siapa. Bapak Abraham juga bukan siapa-siapa pada mulanya. Tapi kalau mereka boleh jadi umat pilihan Allah, itu karena anugerah Tuhan. Itu karena kebaikan Tuhan. Mereka bisa jadi bangsa yang besar karena tangan Tuhan bekerja di situ. Karena ada pemilihan Tuhan atas mereka. Itu bukan karena kuat gagah mereka. They are nothing. Ini sama seperti hidup kita. Kita juga nothing, saudara. Tapi kalau Tuhan berjalan bersama dengan kita, Tuhan bisa menjadikan kita something, dari nothing menjadi something ya. Kalau Tuhan bersama-sama dengan kita. Nah, bukankah tangan Tuhan yang menolong mereka semua? Mereka dari bukan siapa-siapa, jadi bangsa budak. Tangan Tuhan menolong mereka, tetapi mereka selalu berkeras hati. Ya. Nah, dan di sini juga ingin dikatakan
bahwa Abraham sendiri mengetahui bahwa negeri yang ia tuju adalah sebenarnya kota yang dibangun dan didirikan sendiri oleh Tuhan. Itulah Yerusalem surgawi. Ya, nanti kita akan bahas ketika kita membahas kitab Ibrani 11:9-10. Ya. Maka ketika Yesus berkata akan meruntuhkan bait Allah, sebenarnya itu bukan penghujatan, ya. Tetapi Yesuslah yang akan membawa kita ke tempat di mana Bapak Abraham berada. Mereka kan gagal paham dengan Yesus. Kalau Yesus bilang kalau ini diruntuhkan aku membangun kembali dalam 3 hari, itu kan menunjuk pada kebangkitannya yang 3 hari. Dan untuk kita orang percaya, bait Allah itu adalah dalam diri kita, bukan lagi bangunan mati. Tubuh kita yang harusnya menjadi bait Allah. Ya, tubuh kita yang harusnya menjadi bait Allah. Ayat 9-10, karena iri hati bapa-bapa leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia dan melepaskannya dari segala penindasan serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat. Ketika ia menghadap Firaun Raja Mesir, Firaun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istananya. Saudara bisa lihat, diawali dengan kata ini, karena iri hati. Rupanya iri hati dan kekejaman itu sudah menjadi sifat dari nenek moyang mereka. Karena iri hati mereka menjual Yusuf. Bukankah mereka juga menganiaya Yesus karena mereka iri hati dengan Yesus? Ketika orang banyak berbondong-bondong mendengarkan, mengikuti Yesus, takjub dengan pengajarannya, takjub dengan mujizatnya, mereka selalu kebakaran jenggot. Makanya iri hati, kekejaman, itu udah sifat dari nenek moyang mereka. Dan terus mereka lakukan sampai kepada Sang Mesias. Yesus yang begitu mengajar dengan luar biasa, Yesus yang kemudian melakukan banyak mujizat, menolong banyak orang, dan dia sendiri adalah Tuhan dan Mesias. Tetapi justru para tua-tua, ahli Taurat, orang Farisi, mahkamah agama, iri dan bertindak kejam kepada Yesus. Dan di sini kita bisa melihat kekejaman manusia tidak bisa menghentikan rencana Tuhan dalam hidup Yusuf. Tuhan sendiri yang menyertai Yusuf dan melepaskan Yusuf dari kesesakan dan mengangkat tinggi Yusuf. Bukankah hal ini juga yang mereka lakukan kepada Yesus dan para rasul? Sudah iri kejam, tapi apakah mereka bisa menggagalkan rencana Allah dalam keselamatan umat manusia? Tidak bisa, ya. Yesus yang bangkit, kemudian dia ditinggikan. Dia raja atas segala raja, nama di atas segala nama. Semua kuasa di sorga dan di bumi ada dalam tangannya, ya. Nah, jadi saudara, kekejaman dan iri hati manusia tidak bisa menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup Yusuf, menggagalkan rencana Tuhan baik dalam diri Yesus sebagai manusia dan para rasul, dan berarti juga kekejaman manusia, iri hati tidak bisa menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup saudara. Saudara jangan takut. Kalau saudara dianiaya, diperlakukan tidak adil, ya, dizolimi seperti Yusuf, dengar baik ini, tangan Tuhan yang bisa melepaskan kita semua. Tetap setia dan Tuhan yang akan mengangkat tinggi tepat pada waktunya. Tidak ada tangan manusia yang bisa menghancurkan rencana Tuhan dalam hidupmu. Saya ulangi lagi, tidak ada tangan manusia yang bisa menghancurkan rencana Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Kita hidup karena pemeliharaan Tuhan, kita hidup karena anugerah Tuhan semata. Saya teruskan ayat 11-16, bagian terakhir dari pembahasan ini. Maka datanglah bahaya kelaparan menimpa seluruh tanah Mesir dan tanah Kanaan, serta penderitaan yang besar, sehingga nenek moyang kita tidak mendapat makanan. Tetapi ketika Yakub mendengar bahwa di tanah Mesir ada gandum, ia menyuruh nenek moyang kita ke sana. Itulah kunjungan mereka yang pertama. Pada kunjungan mereka yang kedua, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Lalu ketahuanlah asal-usul Yusuf kepada Firaun. Kemudian Yusuf menyuruh menjemput Yakub ayahnya
dan semua sanak saudaranya 75 jiwa banyaknya. Lalu pergilah Yakub ke tanah Mesir. Di situ ia meninggal, ia dan nenek moyang kita. Mayat mereka dipindahkan ke Sikem dan diletakkan di dalam kuburan yang telah dibeli Abraham dengan sejumlah uang perak dari anak-anak Hemor di Sikem. Saudara, di sini dikisahkan kelaparan menimpa tanah Mesir dan Kanaan. Dan hal ini juga yang membuat Yakub menyuruh anak-anaknya pergi untuk mencari bahan pangan. Yakub mendengar bahwa di Mesir ada timbunan gandum, tanpa Yakub tahu bahwa itu adalah hasil kebijaksanaan anaknya sendiri. Pada kunjungan kedua dari anak-anaknya Yakub atau saudara-saudara Yusuf yang lain, Yusuf mulai memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya. Yang hebat di sini, saudara, Yusuf tidak ada dendam, tapi justru Yusuf melihat bagaimana tangan Tuhan menuntun untuk mendirikan, untuk kelangsungan bangsa yang besar ini. Ketika dia melihat kakak-kakaknya, dia tahu itu kakak-kakaknya, tidak ada dendam, tidak ada kebencian. Justru dia memahami, dia kan sudah tahu pasti janji Tuhan kepada Bapak Abraham, ya, jadi kakek buyutnya, ya. Dan dia tahu, oh rupanya ini rencana Tuhan. Justru peristiwa ini bukan menjadi ajang balas dendam, tapi dia justru semakin jernih bisa melihat rencana Tuhan dalam hidupnya, saudara, ya. Justru melihat rencana Allah yang besar untuk menyelamatkan sebuah keluarga yang dipilih Allah yang akan menjadi suatu bangsa yang besar. Nah, ada sedikit kesulitan, saudara, ya, di ayat 15-16. Ini saya sharing aja buat saudara, ya. Sebab Yakub itu dikuburkan dekat Hebron dalam gua Makpela. Itu Kejadian 50 ayat 13. Abraham dan Ishak juga dikuburkan di sana. Nah, tulang-tulang Yusuf memang dikuburkan di Sikem. Yosua 24 ayat 32. Dengan pernyataan di ayat 15-16, rupanya tulang-tulang leluhur, tulang-tulang bapak leluhur Abraham, Ishak, dan Yakub rupanya juga ikut dipindahkan ke Sikem bersama tulang-tulang Yusuf, ya. Enggak, ini saya cuman sharing aja. Kalau saudara tipe yang teliti baca Alkitab, jangan bingung loh, ini kok di Sikem, tapi kan kalau kitab Kejadian bilang dikuburnya kan di gua Makpela. Enggak. Jadi lewat penjelasan Stefanus ini, rupanya tulang-tulangnya ikut dibawa. Oke, kita simpulkan bagian pertama ini. Yang pertama, Stefanus mengingatkan asal-usul mereka sebagai bangsa yang rendah dan menegur kesombongan mereka yang selalu membangga-banggakan kemuliaan bangsa itu. Mereka selalu merasa jadi VIP, menganggap rendah bangsa lain. Mereka selalu merasa paling benar sendiri. Dan lewat kisah ini, Stefanus sedang menegur mereka. Kalian itu bukan siapa-siapa. Yang kedua, Stefanus mengingatkan bahwa kejahatan mereka sama seperti yang dilakukan nenek moyang mereka dari suku-suku mereka. Kalau dulu nabi-nabi, bapak leluhur dianiaya, sekarang Yesus dan para rasul juga mereka aniaya. Yang ketiga, tanah kudus yang begitu mereka bangga-banggakan sudah lama tidak dimiliki oleh nenek moyang mereka, dengan banyak kekurangan dan penderitaan di dalamnya. Karena itu, janganlah menganggap aneh jika lama-kelamaan tempat itu akan menerima kehancurannya, karena sudah sejak lama tempat ini tercemar oleh dosa. Ingat, mereka sangat membanggakan bait Allah, Yerusalem, dan lain sebagainya. Stefanus juga pasti sudah mendengar dan sudah tahu lewat pengajaran rasul-rasul bahwa Yesus pernah berkata, Yesus pernah bernubuat di atas bait Allah ini. Tidak ada satu batu yang akan tersusun di atas batu yang lainnya. Yesus sudah menubuatkan bait Allah ini akan dihancurkan. Ingat, mereka selalu diseret, dihadapkan kepada sidang mahkamah agama di bait Allah. Karena mahkamah agama memang adanya di bait Allah, saudara, ya. Tetapi lewat kesombongan mereka, tempat yang mereka bangga-banggakan, Stefanus mau bilang, tempat ini sudah tercemar oleh dosa. Jadi jangan aneh lama-kelamaan. Tempat ini pasti akan hancur seperti yang Yesus sudah nubuat.
Poin keempat terakhir, iman bapak-bapak leluhur yang memusatkan perhatian pada negeri surgawi, di mana hanya Yesus sebagai satu-satunya jalan yang dapat memimpin mereka ke sana. Kalau fokus orang-orang Yahudi pada saat itu ke tanah duniawi, ya, tetapi fokus bapak leluhur ke tanah surgawi. Dan untuk ke tanah surgawi itu, Yesus adalah satu-satunya jalan. Kiranya pembelajaran pada kesempatan ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Roh Kudus, Engkau yang materaikan pembelajaran ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, sampai jumpa di ibadah hari Minggu. Ruang Plaza lantai 2 jam 10 pagi. Ada Sunday School, ada katalis anak-anak muda, ada ibadah raya juga. Saya ingin berjumpa setiap saudara di sana. Sampai jumpa di live study minggu depan. Orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. God bless you.